Halo Sobat Spansa yang luar biasa, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bikin sesuatu yang beda banget. Lupakan deh soal ngapalin buku teori yang tebel-tebel itu, oke? Soalnya hari ini kita semua bukan cuma jadi siswa biasa, kita akan bertransformasi. Jadi atlet sejati yang menguasai arena, sekaligus jadi analis yang pikirannya setajam silet. Betul banget, coba kita resapi bareng-bareng kalimat di layar ini. Ini tuh bukan sekedar ujian biasa Sobat Spansa. Anggap aja ini misi kita semua. Misi buat membedah tiap gerakan, mengurai setiap irama, dan ngertiin setiap detak jantung buat bongkar rahasia kebugaran. Ini soal perubahan mindset total. Siap buat misi ini? Pasti siap dong. Oke, siap-siap. Ayo kita buka playbook kita. Anggap aja ini buku strategi rahasia buat ngadepin kejuaraan paling akbar yang udah di depan mata. Kita bakal kuasai setiap detailnya, setiap tekniknya, biar kita bisa turun ke arena dengan PD 100%. Babak pertama, dimulai. Baik, para analis muda, sekarang waktunya kita ganti mode ke mode analitis. Kita mulai dari arena akuatik, tempat kita bakal naklukin elemen air pakai gaya paling cepat yang pernah ada di dunia, renang gaya bebas. Ya emang sih kita nggak dirancang buat hidup di air, tapi dengan ilmu dan teknik yang pas, kita bisa jadi penguasanya. Mari kita bedah lebih dalam. Oke, fokus semuanya ke sini. Fondasi dari segala kecepatan di air itu namanya streamline. Coba bayangin tubuh kalian itu kayak torpedo atau ujung anak panah yang super hidrodinamis. Setiap jengkal tubuh, dari ujung jari tangan sampai ujung jari kaki harus lurus sempurna buat membelah air. Tanpa posisi streamline yang mantap, tenaga segede apapun bakal sia-sia ngelawan air. Nah, sekarang ayo kita nyalain mesinnya. Gerakan kaki itu motor penggerak kita. Sumber tenaganya dari mana? Dari pangkal paha, bukan dari lutut ya. Terus pukul air naik turun. Dan bahan bakarnya apa? Oksigen pastinya. Kuncinya itu ada di timing. Pas lengan selesai ngedorong air ke belakang, langsung putar kepala ke samping. Ingat, ke samping, bukan diangkat ke atas. Ambil nafas cepat lewat mulut, terus langsung masukin lagi muka ke air. Efisiensi itu segalanya. Ayo, kita pecah gerakan lengan ini dalam gerak lambat kayak lagi nonton action replay. Fase pertama, pull. Tangan masuk ke air, tangkap airnya, terus tarik sekuat-kuatnya ke arah tubuh. Terus, ini dia puncaknya. Fase kedua, push. Ini sumber tenaga utamanya. Dorong air ke belakang sampai lengan lurus. Abis itu, relax. Masuk fase ketiga, recovery. Angkat siku tinggi-tinggi keluar dari air, ayunkan lengan ke depan. Pull, push, recovery. Ritme inilah yang bikin kita melesat. Oke, Sobat Spansa, cukup analisis kita di dalam air. Sekarang ayo kita keringkan badan dan pindah ke arena yang beda banget. Dari kekuatan yang membelah air, kita sekarang melangkah ke panggung yang butuh keindahan, harmoni, dan kelenturan. Selamat datang di dunia elegan, senam irama. Nah, pertanyaannya, apa sih yang ngebedain gerakan biasa sama seni senam irama? Ada 3 pilar utama. Anggap aja ini checklist wajib dari para juri. Pilar pertama, keluasan. Tubuh harus lentur, mengalir kayak air sungai. Kedua, kesinambungan. Gerakannya nggak boleh patah-patah, harus nyambung terus dari awal sampai akhir. Dan yang paling penting, pilar ketiga, ketepatan irama. Setiap gerakan harus klik sama musiknya. 3 pilar ini harga mati. Tentunya senam irama itu makin hidup kalau pakai alat bantu. Ada tali, simpai, bola, semuanya nambahin warna dan tantangan. Dan ngomong-ngomong soal gerakan khas yang bikin bangga, kita di UPT SMP Negeri 1 Pasuruan punya mahakarya sendiri. Senam anak Indonesia hebat. Ini bukti nyata kalau kita itu pencipta harmoni gerak yang jempolan. Para atlet dan analis muda, setelah kita bedah semua teknik tadi, sekarang kita ngomongin hadiah utamanya. Ini bukan sekedar nilai di rapor loh. Nilai itu sementara, tapi kebugaran, kesehatan dan kekuatan yang kita bangun hari ini, itu adalah investasi seumur hidup. Inilah trofi yang sesungguhnya. Dua arena, 2 disiplin ilmu yang kita bedah tuntas hari ini. Renang dan senam irama. Yang satu menguji kekuatan kita di dalam air, yang satunya lagi menguji keindahan di darat. Kelihatannya beda banget kan? Tapi keduanya ngasih manfaat luar biasa yang saling melengkapi buat ngebangun tubuh sang juara. Coba kita lihat investasinya. Renang itu bakal ngebangun kekuatan otot dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa bantu memacu tinggi badan, dan yang paling penting, bikin jantung dan paru-paru kita sekuat baja. Nah, kalau senam irama, ini bakal ngebentuk postur tubuh yang ideal, ningkatin kelenturan, dan mempertajam koordinasi motorik kita. Bener-bener paket komplit buat kesehatan raga kan?
Dan sekarang, momen yang paling kita tunggu-tunggu. Inilah babak finalnya. Lupakan hafalan mati, buang jauh-jauh. Waktunya kalian, para analis kebugaran Spansa, buat duduk di kursi panas dan memecahkan studi kasus berikut ini. Asah nalar kalian, tunjukin setajam apa analisis kalian. Kasus pertama datang dari kolam renang. Ada seorang pemula ngeluh napasnya cepat habis dan gampang capek. Setelah kita amati, ternyata dia ambil napas dengan ngangkat seluruh kepala ke atas dan tendangan kakinya nekuk banget di lutut. Sebagai seorang analis, apa diagnosis kalian? Di mana letak kesalahan fatalnya? Dan apa resep perbaikan yang bakal kalian kasih? Waktu berpikir dimulai dari sekarang. Oke, kasus kedua kita pindah ke panggung senam irama. Sekarang coba bayangin kalian itu juri kehormatan di sebuah kompetisi besar. Ada 2 tim yang mau tampil. Siapin kacamata juri kalian, karena kita akan tentukan pemenangnya berdasarkan data yang ada. Di layar, ini dia data performa mereka. Kelompok A gerakannya akrobatik susah banget, tapi sering nggak pas sama irama musik dan gerakannya kelihatan patah-patah. Di sisi lain, kelompok B gerakannya simple, dasar-dasar aja, tapi mereka super kompak, nyatu banget sama musik dan gerakannya mengalir sempurna. Nah, pertanyaannya, kelompok mana yang bakal jadi juara? Ingat, paket 3 pilar tadi, keluasan, kesinambungan, dan ketepatan irama sebagai dasar analisis kalian. Eits, jangan kira jadi analis olahraga itu bebas dari angka-angka. Tantangan terakhir ini kita sebut matematika olahraga. Anggap aja ini kuis seru di jeda pertandingan, buat menjaga otak kita tetap on fire. Siap? Ini dia pertanyaannya. Kalau kita punya waktu latihan total 1 jam alias 60 menit buat ngelakuin senam anak Indonesia hebat yang durasi lagunya 3 menit sekali putaran, kira-kira berapa kali pengulangan maksimal yang bisa kita lakuin? Ayo, para analis keluarin kalkulator di otak kalian. Ini dasar banget buat ngerencanain program latihan yang efisien. Sobat Spansa, ini pesan kunci dari kami. Nanti, pas kalian ngerjain asesmen, masuklah ke ruangan itu bukan sebagai siswa, tapi sebagai seorang ahli. Bayangin kalian itu atlet pro atau analis kebugaran top. Setiap jawaban yang kalian tulis, itu bukan hafalan, tapi sebuah analisis yang tajam, logis, berkelas, dan tentunya ilmiah. Tunjukin ke semua orang, kalau generasi UPT SMP Negeri 1 Pasuruan itu adalah generasi yang komplet. Fisiknya prima, intelektualnya unggul, kalian adalah masa depan dengan raga yang sehat dan pikiran yang cemerlang.